Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat diberi umur sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada diri keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang beristiqamah mengikuti ajaran beliau. Jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa suatu ketika datang Jibril kepada beliau dan mewasiatkan beberapa wasiat. Di antaranya beliau berwasiat dengan berkata, "Ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu bangunnya di malam hari. Tentu bangun yang dimaksud adalah bangun menghidupkan malam-malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang menghidupkan malam-malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menempati posisi yang mulia? Yang pertama, karena orang yang menghidupkan di malam hari itu menyahuti seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang kedua, orang yang bangun di malam hari, menghidupkan malam-malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi tidurnya dengan berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, artinya dia mulai di malam hari itu sampai menjelang waktu fajar dia beribadah, kemudian menjelang waktu fajar dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga di dalam surah Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyam. Orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari bersujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika disebut qiyamul lail seperti tadi ketika protokol menyebutkan dengan tema qiyamul lail,
maka tentu yang ada di benak kita adalah salat lail. Dari satu sisi benar saja, karena umum dipakai untuk salat lail itu adalah qiyamul lail. Akan tetapi sesungguhnya salat lail itu merupakan satu bahagian saja dari qiyamul lail itu. Qiyamul lail itu termasuk di dalamnya adalah warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran. Tentu yang pertama salat, kemudian boleh juga membaca Al-Quran. Orang yang bangun di malam hari kemudian dia membaca Al-Quran disebut juga qiyamul lail, menghidupkan malam-malam hari. Kemudian yang kedua, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, bangun di malam hari kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga qiyamul lail. Atau ada orang yang mendaras ilmu-ilmu hadis-hadis, membaca, mendalami hadis-hadis, itu juga qiyamul lail. Akan tetapi memang pada umumnya qiyamul lail ini itu selalu digaris lurus kepada salat malam. Sehingga jika disebut qiyamul lail, maka orang kadang langsung menyebut saja bahwa itu salat malam. Tapi baik, pada malam hari ini kita sedikit akan membahas tentang salat malam, dalam hal ini qiyamul lail yang kita maksud. Jika kita melihat surah Al-Muzammil tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih. Maka kita akan melihat bahwa waktu qiyamul lail atau salat malam itu dimulai dari terbagi menjadi tiga, ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, mulai dari awal malam, yakni setelah salat isya, ya. Aw zid alaihi, ditambah setelah pertengahan malam itu adalah sampai di akhir malam, akhir sepertiga malam, yakni waktu sahur menjelang waktu fajar. Jadi kemudian jika kita memperhatikan hadis-hadis dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat lail atau qiyamul lail itu maka ada tiga jenis qiyamul lail yang diperhatikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah salat lail yang dikerjakan di awal waktu, dan ini memungkinkan bagi orang-orang yang khawatir akan bangun di malam hari, ya. Mungkin pekerjaannya jauh dari rumahnya, kemudian dia tiba di rumahnya lewat waktu isya, kemudian dia khawatir tidak mungkin bangun di malam hari, maka boleh dia salat lail di awal waktu, ya. Dia salat lail di awal waktu. Atau ada orang yang bekerja semalaman, ya. Kemudian dia selingi sambil bekerja dia salat, maka itu juga salat lail. Salat lail yang dikerjakan di awal waktu. Dan ada sahabat seperti itu. Kalau Abu Bakar itu justru mengerjakan witir sebelum tidur. Nanti bangun tidur di malam hari, baru dia mengerjakan yang genap-genap. Berbeda dengan Umar radhiyallahu anhu, mengerjakan yang genap-genap dulu, baru tidur, kemudian nanti bangun dia tutup dengan witir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar ini adalah orang yang berhati-hati. Maksudnya dia berwitir khawatir tidak sempat bangun, dia berwitir baru tidur. Adapun Umar ini adalah orang yang kuat. Maksudnya nanti bangun tengah malam baru dia berwitir. Ya. Abu Bakar melaksanakan witir itu karena berhati-hati. Selanjutnya yang kedua, jenis kedua yang salat malam adalah salat yang dikerjakan di tengah malam didahului dengan tidur. Ya. Inilah yang disebut dengan tahajud.
Meskipun sebahagian ulama tidak memutlakkan tidur kemudian disebut tahajud, tapi dari kata-katanya bahwa tahajud itu adalah bangun dari tidur, ya. Maka di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam maka bangunlah untuk salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu mengangkatmu ke derajat atau tempat yang terpuji. Sehingga salat tahajud adalah salat yang didahului dengan tidur. Sehingga meskipun bukan tengah malam, pertengahan malam, tapi jika dia sudah tidur dan bangun, kemudian tidak mungkin dia tidak bisa lagi dia tertidur, maka dia salat, maka itu sudah disebut tahajud. Yang ketiga, jenis ketiga, salat lain itu adalah salat witir. Ya. Witir. Karena boleh saja orang tidak melaksanakan salat malam dulu, langsung saja berwitir. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang terbangun tertidur kemudian khawatir tidak lagi bisa melaksanakan salat lain, maka disunnahkan dia berwitir meskipun serakaat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zadakum salatan fahafidhu 'alaiha wa hiyal witru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kalian satu salat, maka hendaklah kalian menjaganya, yaitu salat witir. Itu sebabnya salat witir inilah salat yang paling dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melakukan safar, beliau meninggalkan beberapa salah-salah sunnah. Salah sunnah-sunnah rawatib itu beliau tidak laksanakan kalau beliau sedang bersafar. Hanya 3 saja salat sunnat yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersafar. Yang pertama adalah salat sunnah tahiyatul masjid jika beliau masuk masjid. Yang kedua adalah salat qabliyah fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang ketiga yang beliau sangat jaga adalah salat witir. Dan beliau bervariasi salat witirnya. Ya. Biasa beliau melaksanakan 3, biasa juga 5, biasa juga 7. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwitir 9 rakaat. Apa keutamaan salat lail ini? Disebutkan bahwa yang pertama, salat lail ini salah satu sarana yang menyebabkan seseorang diangkat ke tempat yang terpuji, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79 tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malam ini salah satu sebab diangkatnya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Yang kedua, menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dengan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul laili wan nasun niyam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, menyebarkan salam. Yang kedua, berilah makan. Ya. Jadi memberi makan ini merupakan anjuran pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru tiba di Madinah saat berhijrah dari Makkah. Jadi ada 2 momentum penting
yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru masuk ke Madinah, kota Madinah. Yang pertama adalah momentum beliau membangun Masjid Quba. Yang kedua, ucapan pertama yang beliau sampaikan itu adalah yang pertama afsyus salam, sebarkan salam. Yang kedua, beri makan. Ya tentu memberi makan umum, tapi memberi makan orang yang berpuasa maka akan lebih khusus lagi, lebih utama lagi, karena dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Yang ketiga yang dipesankan oleh Nabi adalah menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir, yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hendaklah engkau berdiri salat di malam hari ketika sedang orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Terakhir, jemaah salat tarawih yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pesan yang perlu kita perhatikan. Dan pesan pertama ini menjadi kebiasaan yang masih ada sebahagian kecil kaum muslimin melakukannya. Kebiasaan yang buruk, yakni meninggalkan imam saat salat tarawih. Ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabat. Lalu kemudian beliau hendak berwitir. Sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menambah lagi salat malam ini bagi kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maksudnya salat malam, dan tarawih ini merupakan bahagian dari salat malam. Ya, diistilahkan saja tarawih dari kata tarwiha, istirahat. Jadi dahulu ketika Nabi memimpin sahabat salat, itu setiap 4 rakaat mereka beristirahat. Ya, tarwiha itu artinya duduk, istirahat. Kenapa mereka duduk? Karena Nabi membaca 8 rakaat itu surah Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Ada jemaah yang mampu? Tidak ada. Kalau sekarang ada Pak, 23 rakaat 10 menit. Dan banyak pengikutnya. Kalau Nabi 8 rakaat, tapi surah Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ya. Nah, siapa yang salat bersama imam sampai witir, sampai terakhir, maka dicatatkan baginya seperti pahalanya itu salat semalam suntuk, 1 malam full. Oleh karenanya sebisa mungkin jangan lagi ada jemaah ya yang meninggalkan imamnya setelah dalam perang rakaat dengan alasan mau bertahajud di rumahnya. Karena kalau kita melihat perbuatan Abu Bakar, beliau berwitir sebelum tidur, kemudian beliau bangkit lagi di malam hari setelah terbangun, itu melaksanakan salat yang genap-genap. Dan yang terakhir, tentu Ramadan ini menjadi penyemangat kita untuk senantiasa konsisten melaksanakan qiyamul lail. Sehingga harapannya mudah-mudahan selepas Ramadan ini kita masih bisa istiqomah untuk bangun di malam hari melakukan qiyamul lail. Apakah itu bertadarrus, apakah itu berzikir, atau sekaligus salat, karena di dalam salat malam itu ada zikirnya, ada bacaan Qur'annya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, beliau bersabda, berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Abdullah, la takum misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Kana yaqumu bil lail. Dia dahulu pernah bangun di malam hari melaksanakan qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail. Kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Kemudian dia meninggalkannya. Jangan sampai kita melaksanakan salat lail
dengan nama tarawih pada bulan Ramadan. Kemudian setelah kita meninggalkan Ramadan juga ditinggalkan qiyamul lail atau salat lail itu. Dan itu suatu keburukan karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan manfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.